Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam bahagia dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan mengenali identitas dia yang memiliki ketulusan cinta denganmu. Apakah orang ini memiliki niat baik dan tulus denganmu? Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba mengenal pasti identitas seseorang yang berniat baik dan mencintai kamu dengan tulus. Kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Nah, seperti biasa, general reading ini tidak akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang positif sahaja dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakannya. Seperti biasa, kita akan cuba tarik energi seseorang ini. Nah, kita akan cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang mempunyai niat yang baik, ketulusan cinta terhadap dirimu. Nah, hari ini kita santai-santai sahaja teman-teman ya. Kita cuba mengenal pasti identitas seseorang yang memiliki niat dan ketulusan cinta terhadap dirimu. Siapakah dia? Seseorang yang memiliki niat baik dan ketulusan cinta terhadap dirimu. Wow, orang ini orang yang cukup kepoin teman-teman ya. Orang yang very curiosity ini menunjukkan ke arah seseorang yang penasaran. Seseorang yang ingin tahu. Nah, jikalau tidak dapat ataupun mendengar kabar berita kamu, dia akan jadi seperti ini ya. Ingin mencari tahu, mungkin ya, begitu penasaran sehingga kepoin ya, social media kamu, stalkingin kamu, bertanyakan kepada kawan-kawan kamu, kawan-kawan si dia, seperti itu. Akan pusing satu kampung itu teman-teman ya, mencari tahu akan keberadaan kamu. Nah, orangnya cukup curiosity ya, cukup penasaran, ingin mengetahui ya, jikalau kamu mendiamkan diri, mendiamkan hubungan, tiba-tiba menghindar, dia seperti tidak akan tenang duduk teman-teman. Nah, orang ini juga teman-teman, seorang yang saya menangkap seorang yang cukup bijak ya, dia seorang yang ambil tahu, cari tahu. Nah, orangnya begini. Dia seperti seseorang yang ingin menambahkan ilmu pengetahuannya dengan bersikap kepo begini. Nah, kepo ini ada dua energi teman-teman ya. Sama ada kepoin sesuatu yang baik ataupun tidak. Tetapi saya lebih menangkap sikapnya yang cukup naif dan ingin mencari tahu ya akan sesuatu. Nah, seperti itu ya. Penuh dengan tanda tanya, persoalan di mindanya untuk kamu. Nah, detik ini banyak soalan yang sedang berjalan di minda si dia, banyak soalan yang tidak terjawab, sesuatu yang berkaitan dengan kamu. Kamu ni ke mana? Mengapakah kamu mendiamkan diri? Kenapa seperti tidak terlihat kelibat kamu? Tidak dapat ataupun tidak mendengar kabar berita kamu? Berkunjung ke tempat-tempat tertentu juga tidak dapat melihat kamu. Nah, seperti itu ya. Ada penasaran daripada hati orang ini. Kita akan lihat lagi ya, siapakah dia yang memiliki niat yang cukup baik dan mencintai kamu secara tulus. Wow, it's you girl. Teman-teman, ini menunjukkan seseorang yang cukup tulus ya. Bukan saja cukup tulus, memiliki niat yang baik, dia juga seorang yang cukup setia. Memiliki kesetiaan dalam setiap perhubungan. Saya lebih menangkap ke arah dia yang dipermainkan. Dia mungkin sering kecewa, ditinggalkan, berkali-kali gagal dalam hubungan, dan saya menangkap energi seorang yang masih single ya, sama ada janda atau duda, atau seorang yang masih lagi single sehinggalah detik ini. Sama ada dia dalam pertengahan umur ataupun sudah agak 40-50 ke atas ya, tetapi masih lagi single, masih lagi mencari. Ada sisi loyalty ini, kesetiaan teman-teman. Nah, orang ini bukan sahaja berniat baik, tetapi mempunyai ketulusan cinta, kesetiaan terhadap dirimu. Tetapi dia seorang yang suka bebas. Ya, dia suka bebas, tidak suka dikekang, orangnya rajin, cukup rajin ketika bekerja. It's you girl, yang menunjukkan apa teman-teman? Kamu adalah pilihannya. Nah, cukup ke tema readingan hari ini ya, mengenali identitas dia yang memiliki ketulusan cinta denganmu. Nah, jelas terlihat ya. Kita akan cari tahu lagi ya teman-teman. Kad ini agak sukar untuk di-shuffle kerana agak tebal ya. Kita akan lihatkan.
siapakah dia yang memiliki niat baik dan ketulusan cinta terhadap dirimu. Wow guys, XOXO. Kata singkatnya ya, hugs and kisses. Nah, di sini teman-teman, sama ada kamu pernah bersentuhan fisik dengan orang ini ataupun kamu tidak pernah ya bersentuhan fisik apatah lagi bertemu, tetapi mungkin sering mengirim texting ya yang seperti ini. Nah, di akhir texting, selamat malam sayang, seperti itu, kamu akan meletakkan tanda ini ya, hugs and kisses. Seseorang yang benar-benar bukan saja sebatas texting ya, tetapi sebenarnya seseorang yang mungkin ya sangat merindukan untuk mendekap kamu, memeluk ya, merangkul, ingin memberikan kamu ciuman, orang yang sedang rindu kamu. Tetapi saya merasakan ada sisi seperti seorang yang cukup menghormati diri kamu di sini ya, maka dia tidak akan sebarangan dengan kamu. Nah, walaupun keinginan itu cukup besar, ingin memeluk kamu ya, memberikan kamu sebuah kucupan, tetapi dia seperti tidak akan bertindak sebarangan dengan kamu. Nah, ini teman-teman kamu sesuaikan ya, sama ada kamu pernah bersentuhan fisik dengan si dia, tidak pernah bertemu, tidak pernah bersentuhan fisik, tetapi dia memiliki keinginan itu. Tetapi dia cukup santai, cukup berhati-hati dan tidak akan push kamu ya. Jikalau kamu tidak ingin disentuh, dia tidak akan melakukan itu. Nah, orang ini benar-benar berniat baik, memiliki ketulusan cinta terhadap dirimu ya, dan juga ada kesetiaan ya. Di sini seseorang yang cukup setia. Kita lihat lagi teman-teman ya. Entah mengapa ya, saya menangkap energi seseorang yang sudah lama mencintai kamu, tetapi kamu seperti tidak yakin akan cintanya. Nah, saya menangkap energi ke arah itu ya. Orang ini sudah lama memendam hati, memendam rasa, mencintai kamu, tetapi kamu tidak yakin akan cintanya. Mungkin juga orang ini seperti malu-malu mahu, dia mungkin seorang yang pemalu, maka tidak begitu menonjolkan ya sisi ini kepada kamu. Kita akan lihat lagi teman-teman, siapakah dia? Identitas dia yang memiliki ketulusan cinta denganmu. Oh wow, teman-teman. Soulmate. Orang ini yakin sekali ya, kamu merupakan cinta sejatinya, belahan jiwanya. Dia yakin kamu adalah orang yang dia cari. Nah, di sini seperti muka seorang pemalu ya, malu-malu mahu. Seorang yang seperti mungkin tidak banyak pengalaman ya, apatah lagi bersentuhan dengan kamu, maka dia seperti sangat berhati-hati dalam pergerakannya ke kamu. Tetapi dia pasti teman-teman ya, orang ini saya menangkap energi cukup menyayangi kamu, memerhatikan kamu dari jauh. Orang ini suka observe kamu, teman-teman. Suka perhatikan pergerakan kamu, senyuman kamu, bagaimana ketika kamu berbual ya, berbicara dengan orang lain, tingkah laku kamu, semua itu diperhatikan. Dia menilai kamu dengan cara itu. Apakah kamu hanya baik dengan dirinya tetapi tidak dengan keluarga dan orang lain? Nah, itu semua merupakan sesuatu yang dia titik beratkan. Dan dia perhatikan yang kamu ini seperti baik dengan semua orang. Nah, dia sangat menyukai kamu ya. Saya menangkap dari kad ini mungkin ada ya, seseorang yang mungkin memuja kamu, mencintai kamu dengan tulus, tetapi tidak mengungkapkan hasrat di hatinya untuk kamu. Nah, di sini jelas terlihat teman-teman ya, seseorang yang berniat baik, mencintai kamu dengan tulus, bukan sahaja seseorang yang sedang kamu fokuskan, tetapi mungkin juga terdapat orang lain. Kita akan lihat lagi ya. Sunshine makes me happy. Nah, orang ini mempunyai semangat yang cukup tinggi. Lebih ke arah fire element ya. Aries, Leo, Sagittarius. Seseorang yang happy-go-lucky tetapi mempunyai kesedaran yang cukup tinggi. Dia mungkin tidak kelihatan serius. But trust me you guys ya, dia sebenarnya serius. Orang ini sangat peka dengan apa yang berlaku di sekelilingnya. Apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia perhatikan kamu, dia akan perhatikan alam sekeliling dan mempunyai kesedaran yang cukup mendalam. Orangnya bijak teman-teman. Dia cenderung seperti playful ya, bermain-main, bercanda. Tetapi tanpa kamu ketahui, dia cukup serius sebenarnya. Mempunyai kesedaran yang cukup baik. Dia juga cukup peka dengan perasaan orang lain. Nah, teman-teman, dia seorang pemerhati. A very observant person. Maka dia seperti senang tangkap ya, apa yang terjadi di sekelilingnya. Mempunyai kesedaran yang cukup tinggi terhadap hubungan kalian. Ini kamu sesuaikannya dengan kondisi hubungan kalian masing-masing. Dan dia menyedari apa yang sedang berlaku setakat ini ya. Segala sesuatu itu dia sedari.
Jikalau ada perbezaan, maksud saya, jikalau ada seperti halangan, semua itu dia tahu, ya. Jikalau ada perubahan dalam hubungan kalian, dia juga menyedari akan itu. Nah, baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh, ya. Apakah kalian ini memiliki niat yang sama? Kita cuba lihatkan energi masing-masing, ya. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Apakah kalian ini mempunyai niat, ya, tujuan yang sama? Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Wow, teman-teman, apatah lagi, ya, kad ini hadir bersebelahan dengan a person who is curious. Curiosity, seseorang yang cukup penasaran, cukup kepo, ingin tahu. Nah, maka dengan jelas, ya, dia stalkingin kamu. Saya rasa teman-teman mungkin, ya, kebelakangan ini saya tidak tahu, ya, mungkin kamu sibuk, terlalu busy, ataupun kamu mungkin memfokuskan ke arah kehidupan kamu, career kamu, sehingga kamu kurang mengabari si dia. Ataupun kamu merasakan ini bukan momen yang tepat untuk bertemu, maka mungkin ada beberapa di antara kamu yang menunda-nunda pertemuan, ataupun merasakan ini bukan momen yang tepat untuk berbicara, maka dia seperti begitu merindukan kamu, penasaran akan keadaan kamu, ketika tidak mendapatkan informasi itu dia stalkingin. Ya, stalkingin social media kamu, mencari tahu akan keberadaan kamu, atau memantau kamu dari kejauhan ketika kamu tidak melihat. Nah, beberapa daripada orang ini, ya, sudah tahu nombor plat kenderaan kamu, motosikal kamu. Nah, jikalau kamu ada kenderaan, ya, mobil dan sebagainya, maka dia akan perhatikan dari jauh sama ada kereta kamu, ya, mobil, motor diparkir di tempat yang sama untuk memastikan kamu hadir. Nah, seperti itu. Dia mungkin sudah agak well-versed, ya, sangat familiar dengan nombor kenderaan kamu, pergerakan kamu, kamu sering ke mana, maka dia akan memantau, stalkingin. Mungkin berkunjung, ya, ke tempat-tempat yang kalian selalu pergi bersama. Nah, ini gambar seekor lebah yang membelakangi kamu. Dia memperlihatkan kepada kamu yang dia tidak peduli, ya, don't care. Tetapi sebenarnya, ini cara dia menyembunyikan cara dia stalkingin kamu. Nah, itu yang saya lihat di sini, ya. Orang ini sebenarnya sangat menginginkan perhatian kamu detik ini. Entah mengapa, ya, saya menangkap energi seseorang yang ingin diperhatikan oleh kamu. Nah, kita lihatkan pula sama ada kalian mempunyai tujuan dan niat yang sama, ya. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Wow, acceptance. Di sini, ya, kamu tersenyum, ya. Kamu menyedari banyak perkara yang mungkin, ya, tidak berjalan bersesuaian dengan harapan, maka kamu menerima seadanya. Kamu orang yang menerima segala kekurangan dia. Beberapa di antara kamu di sini, ya, kondisi keuangan kamu, kerja kamu jauh lebih baik daripada dia. Tetapi kamu, ya, tidak pernah memandang rendah, ya, akan orang ini. Kamu menerima dia seadanya. Contohnya, jikalau kenderaan dia yang dia miliki ini mungkin, ya, sudah agak lama. Mungkin motosikalnya motosikal tua. Contoh, teman-teman. Mungkin, ya, apa-apa yang dia miliki itu old fashion. Mungkin keuangannya juga tidak sebegitu baik ketimbang kamu. Kamu tetap menerima dia seadanya. Kamu seorang yang tidak memandang rendah, ya. Kamu tidak melihatkan kepada sisi apakah orang ini mempunyai banyak uang, apakah dia daripada keluarga yang kaya raya. Kamu seorang yang cukup menerima seadanya. Nah, ini membuatkan dia cukup tertarik dengan kamu, ya. Dia sedar kualitas yang kamu miliki. Nah, gambar lebah ini cukup cantik. Ada bunga di kepala, teman-teman. Nah, mungkin beberapa di antara kamu suka menggunakan hairband, menggunakan seperti bunga ini, ya, on the hairband, ataupun sesuatu untuk menghias kepala kamu. Nah, jikalau kamu berhijab, ya, mungkin kamu sangat menyukai untuk letak sesuatu di atas hijab itu, ya, untuk menampakkan sisi feminitas kamu, seperti itu, ya. Jikalau kamu wanita yang menonton. Tetapi jikalau kamu seorang lelaki, kamu cukup tampan di sini. Mempunyai senyuman yang cukup menarik sehingga dia tergoda. Malu-malu mahu, teman-teman, ya. Dia menyedari kamu orang yang cukup baik. Tidak pernah memandang hina, ya, kepada orang lain. Maka dia jatuh cinta dengan kamu di sini, ya. Dia tidak menyangka seseorang yang secantik, setampan kamu tidak pernah melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, dan kamu sentiasa ramah dan mesra kepada semua orang.
Di sini saya menangkap energi kamu banyak membantu ya. Ringan tangan teman-teman ya. Suka membantu orang-orang yang memerlukan. Dan dia sangat menyukai sikap ini dari kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck. Wow. Teman-teman, mengenali identitas dia yang memiliki ketulusan cinta denganmu. Hadir kad ini truth ya. Orang ini bersikap jujur, penuh dengan kebenaran. Tetapi saya menangkap dari kad ini ya, kerana saya tidak membaca kad itu bulat-bulat ya. Ada kebenaran-kebenaran yang tertentu yang masih dia sembunyikan dari kamu. Nah, mungkin kerana dia minder akan kondisi keluarganya, latar belakangnya, tetapi sebenarnya dia sangat ingin mengungkapkan kebenaran ini kepada kamu. Tetapi secara garis besar, dia bersikap telus. Ya, ada kebenaran dari si dia untuk kamu. Ketika kamu mengusik, kamu flirting, dia mungkin akan senyum sahaja. Dengan tanda riang, tanda bahagia begitu ya. Orang ini orang yang sangat menyukai kebenaran. Dia mempunyai satu sifat begini teman-teman. Jikalau kawan-kawannya, siapa saja ya, ditangkap berbohong, dia akan tinggalkan kawan itu atau kamu for good. Dia tidak suka dipermainkan, tidak suka dibohongi. Orangnya jujur. Jikalau dia bersikap telus dengan kamu, dia juga mengharapkan perkara yang sama, bahawa kamu akan jujur dengan dirinya. Sekali dibohongi, sekali dikhianati, you are gone. Hubungan itu akan tamat. Nah, orangnya begitu. Cukup sensitif ke arah kebenaran. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan readingan hari ini ya. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Wah, nampaknya saya terlupa untuk mengambil satu kartu teman-teman ya. It seems like teman-teman, saya terpaksa edit video ini ya, kerana kartu saya di atas. Saya ada kabinet di atas meja ini dan saya, sorry guys, saya terlupa ambil kartu itu ya. Sebentar teman-teman ya. Okay guys, thank you for your understanding. Saya sangat menghargai ya. Kamu sangat memahami. Maaf ya teman-teman, jadual saya cukup sibuk ya. Ada kalanya tidak ada masa untuk memilih kartu dan sebagainya ya. Memang begitu teman-teman. Terlupa untuk mengambil kartu ini tadi ya. Terlalu sibuk teman-teman. Okey, kita cuba lihatkan. Seperti apakah hubungan kalian detik ini? Seseorang yang mempunyai niat yang cukup baik, tulus mencintai kamu. Nah, seperti apakah hubungan kalian, kondisi hubungan kalian detik ini? Wah, sepertinya sudah lama tidak menggunakan kad-kad ini ya. Okey, let's see. Seperti apakah kondisi hubungan kalian detik ini? Seseorang yang tulus mencintai kamu. Oh, wow. Teman-teman, ini sudah pasti ada ya. Silent treatment. Nah, ini yang membuatkan dia penasaran di sini ya. Mungkin ada yang sedang mendiamkan, ada yang sedang break ya, sedang jeda, sedang berpisah, dan sepertinya ada pertengkaran di sini ya. Mungkin ada salah faham, ada yang sedang ngambek ya. Seperti itu ya, membuatkan dia agak penasaran. Nah, orang ini mungkin sangat lurus bendul ya, tidak dapat menangkap ketika kamu sedang ngambek dan sebagainya. Yang pasti teman-teman, dia agak lurus dan seperti begitu puzzle ya, bingung apa yang sedang terjadi. Kita akan lihat lagi ya di kondisi hubungan kalian di sini. Butterfly, relationship evolving. Sebenarnya di sini saya melihatkan hubungan yang semakin membaik ya, perasaan yang semakin mendalam di antara satu sama lain. Tetapi ketika kad ini hadir bersebelahan X, ini sesuatu yang berulang menurut saya ya. Ketika menyedari saling mencintai, ada yang seperti ragu-ragu, takut mungkin ya, takut ketahuan, takut hubungan ini bergerak terlalu intens, terlalu cepat, sehingga ada yang mendiamkan ya, menyibukkan diri dengan pekerjaan dan sebagainya. Wah, di sini ada addiction teman-teman, codependent ya, wow, obsession. Di sini sepertinya sama ada kamu yang sangat mencintai si dia, ataupun tanpa kamu sadari, seseorang yang malu tetapi mahu ini sangat terobsesi dengan kamu. Nah, ketika kamu mungkin sibuk mendiamkan hubungan, dia seperti sangat ketagihan cinta. Ada energi yang melekat, seperti merajuk ketika kamu tidak mengabari, mungkin tidak texting, tidak bertanyakan kabar dan seperti itu. Di sini ada hand of cards. Menurut kamu teman-teman ya, ada kalanya kamu merasakan orang ini sungguh tidak meyakinkan. Kamu merasakan dia ini seperti bersuka-suka, mungkin tidak serius dengan kamu dan menganggap kamu
sebatas hiburan. Saya menangkap energi itu ya. Ini membuatkan kamu benar-benar galau ya. Apakah kamu ini hanya sebatas hiburan dan dia masih mencari-cari di luar sana? Kerana saya merasakan skop daripada pertemanan orang ini cukup luar biasa. Dia digemari oleh ramai orang. Digemari oleh lawan jenis, banyak kawan-kawannya. Ada kalanya depan kamu ya, dia seperti memberikan impresi tidak mengejar kamu, masih melirik matanya ke sana sini. Nah, ini merupakan salah satu taktik untuk dia menutup perasaannya agar tidak kelihatan dia mengejar kamu. Tidak mahu kamu tahu yang sebenarnya semua orang yang di sini yang dia inginkan adalah kamu. Seperti tidak mahu memberikan kamu that privilege. Tidak mahu menjadikan kamu membuatkan kamu merasa teristimewa seperti itu ya. Kerana ini akan memperlihatkan sisi kelemahannya. Nah, begitu teman-teman ya, itu energi yang saya tangkap. Beberapa di antara kamu di sini twin flames ya. Twin flames teman-teman sepertinya banyak hot and cold ya. Relationship yang panas dingin, putus nyambung ya. Ada yang terpaksa menjalankan karma seperti itu ya. Kerana dalam kehidupan kini kita mungkin ada ramai soulmate. Tetapi kita hanya akan ada satu twin flames. Saya tidak begitu ke arah twin flames ya. Tetapi di sini ada beberapa di antara kamu yang merasakan orang ini mencerminkan kamu. Ada kalanya kamu juga bersikap seperti dia. Nah, masih melirikkan mata kamu ke yang lainnya. Hanya untuk just to waste some time ya. Seperti sebatas hiburan. Nah, di sini ada persamaan di antara kalian. Tetapi yang pasti ya, saya menangkap energi cinta yang cukup dalam di sini. Cukup dalam ya. Seperti jikalau kalian saling mendiamkan, kalian ini seperti terkoneksi. Tetapi kamu tidak yakin akan cintanya kepada kamu. Kamu merasakan orang ini tidak serius. Entah mengapa saya menarik energi itu ya. Di sini saya merasakan hubungan kalian ya, sebahagian daripada kalian di sini, hubungan ini lebih ke arah communication. Kamu mungkin ya banyak bicara dengan si dia ataupun banyak bicara dengan kawan-kawannya. Dia juga mungkin mengenali lingkungan pertemanan kamu dan banyak berbicara dengan kamu. Ada juga hubungan yang sebatas di social media. Di sini teman-teman, apapun itu ya, detik ini saya merasakan orang ini merasakan komunikasi di antara kalian semakin tidak baik. Seperti dia merasakan kamu ini sudah menjadi seseorang yang jauh lebih tertutup daripada ketimbang di awal perhubungan. Dia seperti ingin kembali talking to you. Nah, jikalau kalian sedang mengalami perselisihan faham, dia ingin memperbaiki hubungan kerana dia merindukan kamu. Nah, sudah pasti teman-teman, jikalau seseorang itu niatnya baik, ada ketulusan cinta, apatah lagi ada loyalty, kesetiaan, sudah pasti dia menginginkan ya sebuah komunikasi kembali dengan kamu. Beberapa di antara kamu di sini ya mungkin ada yang memblokir seperti itu ya, untuk memberikan dia pelajaran ya. Di sini teman-teman, saya menangkap di awal perhubungan kamu yang mengejar, tetapi seiring berjalannya waktu dia pula yang mengejar. Tetapi sepertinya orang ini sedang menggunakan taktik yang lain, taktik yang berbeda untuk mengejar kamu. Dia sebenarnya sangat takut ya jikalau kehilangan kamu. Maka jikalau mengejar sekalipun, dia tidak akan seperti memperlihatkan sisi itu. Tetapi sebahagian daripada kamu yang wanita di sini masih lagi mengejar si dia. Seperti itu teman-temannya. Ini koneksi hubungan kalian, tetapi saya lihat ada hubungan yang sedang salah faham, tidak berkomunikasi ya. Mungkin sedang break dahulu untuk membenahi diri dan sebagainya. Baik teman-teman, kita lihatkan pula. Apakah dia memiliki ketulusan cinta terhadap dirimu? Kita cuba perhatikan tujuan dia ke kamu. Nah, niat itu penting teman-teman ya. Jikalau dia tulus, dia setia. Kita cuba lihatkan kepada niat dan tujuannya. Apakah niat dan tujuannya kepada kamu? Nah, kita cuba perhatikan di sini ya. Seperti apakah niat dan tujuan dia ke kamu? Seseorang yang mempunyai niat baik, kita lihatkan dengan lebih dalam lagi ya.
Okay, here we have Four of Cups. Bahwa orang ini benar-benar merenungi kamu ya, merenungkan kamu, banyak berfikir tentang kamu ya. Saya merasakan ada kesan yang cukup mendalam ya, yang kamu berikan kepada dia. Seperti ini teman-teman ya, kamu memberi pengaruh yang cukup besar. Detik ini dia seperti confused. Saya menangkap energi yang agak bingung ya. Dia seperti cuba memproses perasaan yang sedang berjalan di pikiran dan hatinya. Saya menangkap energi seperti ada sesuatu yang mengganggu si dia. Kita akan lihat kad ini dengan lebih jelas ya. Seperti ada sesuatu yang mengganggu sehingga dia tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Di sini ada Two of Wands. Teman-teman, saya merasakan orang ini disudutkan kepada satu pilihan. Dia seperti tidak mahu menyakiti ya. Ada pihak yang terlibat di sini. Sama ada keluarga, orang di sebelah kamu, di sebelah dia. Dan dia seperti merasakan perlu merenungkan hubungan kalian ini baik-baik. Kerana perasaan yang dia rasakan kepada kamu semakin kuat. Dia seperti dihadapkan kepada satu pilihan. Nah, jikalau dia kebalikkan ya, seperti turning the table around, memberikan kamu atau menyudutkan kamu kepada pilihan itu, saya juga menangkap seperti dia tidak mahu merunsingkan kamu akan hal ini. Kerana jikalau dia merunsingkan kamu, mungkin memberikan kata-kata yang memberikan harapan, kamu mungkin berada di persimpangan untuk memilih. Dan dia tidak mahu meletakkan kamu di posisi itu. Sama ada dia yang perlu memilih, ataupun kamu yang perlu memilih di sini. Orang ini teman-teman benar-benar bertemankan sepi ya. Dia mungkin ditemani oleh seekor kucing ya. Mungkin haiwan peliharaan ini merupakan haiwan peliharaan kesayangan si dia. Dia cukup kesepian. Orang ini suka berada di bangunan yang tinggi ya. Suka panjat to the roof ya. Mungkin ke bangunan yang tinggi, mungkin di atas kantornya. Tidak kiralah di mana dia bekerja. Dan dia suka berada di tempat tinggi, di mana dia tidak diperhatikan dan akan memerhatikan semua orang dari sudut di atas. Nah, orangnya seperti ini. Dia merasakan cukup kesepian ya. Dan dia tidak mahu menyudutkan kamu kepada sebuah pilihan. Ini membuatkan dia benar-benar pusing ya. Kerana jikalau dia memberikan kamu kata-kata harapan, dia seperti tidak mahu menyudutkan kamu ke arah itu. Saya tidak tahu ya teman-teman mengapa saya menangkap energi ini ya. Maka teman-teman, apa yang dia lakukan, dia menyangkal perasaannya dengan memberi pelbagai alasan. Nah, walaupun benar hubungan ini mungkin hubungan yang berisiko, dia cuba seperti membuatkan kamu, how to say this ya, sengaja memutarkan keadaan ya, agar kamu tidak jadi mengejar dia. Seperti mematahkan semangat kamu, agar kamu tidak menaruhkan harapan. Nah, ini yang dia lakukan. Dia tahu yang kamu sangat mencintai dia. Tetapi dia sengaja seperti menyakiti kamu dengan menghindar, tidak membalas, not to say tidak membalas teks ya. Dia seperti tidak ketara dalam reaksinya kepada kamu. Jikalau ditanyakan, dia mungkin akan berdolak dalih, tidak menjawab soalan. How to say this ya. Seperti saya sebutkan di awal tadi ya, benar-benar mahu, tetapi di sini bukan malu lagi ya. Di sini memang sengaja menghindar. Dia takut jikalau memberikan kamu harapan itu, kalian ini benar-benar ya jatuh cinta dengan satu sama lain, dan hubungan ini mungkin akan menjadi hubungan yang cukup rumit sekali. Saya menangkap seperti banyak yang perlu dia korbankan di sini ya. Untuk pergi daripada kamu juga sukar. Untuk menolak perasaan ini juga sukar ya. Orang ini seperti sudah pergi, kembali lagi ya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Tetapi jikalau kamu pertanyakan ya, ini lebih kepada ke arah manipulasi ya. Bukan manipulasi dengan cara yang tidak baik, tetapi dia terpaksa. Kerana jikalau dia tidak memanipulasikan keadaan, seperti saya sebutkan tadi, kamu bakalan terpaksa ya, dihadapkan kepada sebuah pilihan. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kerana di sini mungkin ada yang sudah ada pasangan ya, seperti itu, dan dia tidak mahu menyudutkan kamu ke arah ini. Dia tidak mahu menyukarkan lagi ya, keadaan kalian di sini seperti itu ya. Kita akan lihat lagi.
Wow, kamu lihat di sini gambar ini ya. Dari segi perasaannya teman-teman. Wow, this is amazing. Niat dia teman-teman ya sebenarnya jikalau dia tidak terpaksa untuk menghindar, menjauhkan dirinya dari kamu, orang ini sering membayangkannya keluarga yang cukup bahagia dengan kamu. Sebenarnya secara perlahan-lahan ya, dia seperti mulai mengenalkan kamu kepada keluarganya. Ada keinginan ke arah itu ya. Ingin berkeluarga dengan kamu, memiliki anak-anak dengan kamu. Saya melihat koneksi kalian ini ya, ketika Ten of Cups ini hadir bersebelahan dengan Seven of Swords, walaupun menghindar daripada satu sama lainnya, mungkin cuekin ya, tetapi kalian ini terkoneksi. Sering terkoneksi. Nah, yang lebih kuat lagi ya, kalian ini seperti sering memikirkan kebaikan untuk satu sama lainnya. Kamu tidak mahu menyusahkan posisi dia, dia juga tidak mahu menyusahkan posisi kamu. Seperti ada sikap mengambil berat, mengambil peduli akan kebaikan bersama. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Orang ini seperti tidak mahu menunjukkan sisi sebenar dia kepada kamu ya, yang sebenarnya bukan saja tulus mencintai, tetapi ada keinginan untuk berkeluarga dengan kamu. Nah, di sini saya tidak tahu teman-teman, apakah ini mungkin ada energi mantan, seseorang yang pernah kamu sharing anak bersama, pernah memiliki keluarga bersama ya, ataupun ini mungkin energi pasangan sah kamu. Mungkin dia pasangan sah kamu ya, ada anak bersama dan dia sangat tulus mencintai kamu. Tetapi banyak keadaan yang ditunjukkan di sini ya, seperti keadaan yang seperti manipulasi, yang membuatkan kamu juga cukup bingung ada kalanya. Tetapi walau apapun yang dia lakukan ya, dia seperti menjaga kamu dengan baik. Itu energi yang saya tarik ya. Di sini teman-teman ada The High Priestess. Seseorang yang sama ada sepantaran ataupun usianya jauh lebih tua dari kamu. Orang ini memang begini ya, orang yang cukup sensual, orang yang very mysterious. Orangnya mempunyai pemikirannya sendiri. Sering banyak merenung, berfikir, mencari solusi. Orangnya kuat ibadah. Dia tidak suka diatur ya. Dan saya merasakan orang ini cukup berrahasia. Banyak rahasia yang dia simpan dari kamu di sini. Tetapi dari segi perasaan teman-teman ya, ada kalanya dia seperti merasakan apakah hubungan ini boleh diteruskan. Kerana kamu ini ramai peminatnya dan kamu bukanlah seseorang yang mudah untuk dia miliki. Tetapi kamu lihat di sini kehadiran The Devil ya. Ada kemelekatan yang menarik kalian. Nah, bukan sahaja sebatas mengenali ya identitas dia yang memiliki ketulusan cinta terhadap dirimu, tetapi ketika hadirnya Devil ini ya, menunjukkan kalian ini bukan saja ketagihan, tetapi ada energi kemelekatan di antara satu sama lain yang sering ya akan saling tergoda, ketarik lagi dan lagi. Jikalau kalian tidak berkomunikasi, ingin berjauhan ya, orang ini cukup terobsesi dengan kamu dalam diam. Dia memiliki kegairahan yang cukup besar untuk kamu di sini. Nah, bersebelahan ya, jikalau diizinkan Tuhan, ingin berkeluarga, mempunyai anak dengan kamu. Orang ini memendam hasrat yang cukup besar ya, keinginan sensual yang cukup luar biasa. Kerana dia cukup tergoda dengan kamu. Nah, dengan adanya ketertarikan ini menguatkan lagi ya, ketulusan cinta, loyalty, kesetiaan dan niat baik terhadap kamu. Tetapi teman-teman ya, pada awal hubungannya, saya merasakan mungkin dia lebih tertarik dari segi fizikal kamu. Tetapi setelah mengenali kamu, dia menyedari kamu ini luar biasa. Ketertarikan fizikal itu secara perlahan-lahan seperti dapat mengikat si dia secara emosi. Tetapi dia pendamkan ini. Saya menangkap dengan jelas ya, sebahagian besar daripada dia takut untuk mengutarakan feeling ini kepada kamu. Jikalau kamu pertikaikan ketulusan cinta, saya menangkap kekuatan energi cinta daripada dia untuk kamu. Tetapi hubungan ini benar-benar merunsingkan dia. Banyak yang perlu dia fikirkan. Kamu orang yang cukup membuatkan dia jatuh cinta. Kalian ini jatuh cinta ya,
dengan satu sama lainnya, saling jatuh cinta. Dia juga merasakan kamu ini seperti magnet. Kamu ini dengan mudah ya menarik lawan jenis. Kamu ini sebuah magnet. Dengan begitu mudah mendapat perhatian daripada yang muda, daripada yang tua, sehingga membuatkan dia senang cemburu dengan kamu. Ramai yang menginginkan kamu di sini. Kamu dengan mudah dapat menarik perhatian orang tua, orang muda, siapa sahaja. Kalian benar-benar jatuh cinta di sini. Dan dia juga sangat suka kepada percaya diri kamu, kemandirian kamu dan keberanian kamu. Kamu bukan saja seorang yang sebatas ngomong doang, teman-teman ya. Kamu seorang yang beraksi. Kamu akan melakukan apa yang kamu inginkan. Di sini saya menangkap energi seorang yang juga posesif dan ingin mengontrol kamu. Orangnya cemburuan ya, cepat cemburu. Dalam diam ingin mengontrol hubungan ini. Dia sebenarnya ingin kamu berada dalam kontrolnya. Nah, seperti itu ya. Dan dia benar-benar ya ketika hadirnya Queen of Wands ini, dia benar-benar bukan sahaja tulus ya teman-teman, juga seorang yang benar-benar loyal. Kesetiaan itu pasti ya. Jikalau kalian ini ya mungkin ada beberapa dalam proses perpisahan contohnya ya, dia akan sukar melepaskan kamu. Proses ini menurut saya tidak akan berjaya ya. Jikalau maafkan saya ya, jikalau ada yang ingin pisah bercerai, dia tidak akan begitu mudah melepaskan kamu. Jikalau dia melepaskan kamu, dia akan cukup depresi. Ya, kamu lihat ya, ada keseimbangan di antara kalian. Again, a soulmate connection di antara kalian berdua. Dia menyedari ya, kamu cinta sejatinya. Wow, you mean the world to this person, guys. Kamu adalah dunianya. Ketika dia bersama kamu ya, dia mengecapi kebahagiaan yang cukup luar biasa. Tidak kiralah ya, jikalau kalian ada perbezaan, berjarak dan sebagainya. Kalian ini seperti, kamu menganggap dia dunia kamu, dia menganggap kamu dunianya. Cukup menginginkan satu sama lain ya, dengan begitu kuat. Sehingga orang ini teman-teman ya, tidak tergerak untuk melihatkan kepada cewek-cewek lain, cowok-cowok lain. Tetapi hubungan kalian sepertinya tidak bergerak. Dia seperti, wow, di sini again ya, seseorang yang berkorban ya, terpaksa berkorban demi kebahagiaan kamu. Tidak banyak pergerakan daripada si dia untuk memulakan langkah ya. Dia juga takut dan tidak pasti. Saya menangkap energi seperti itu. Tetapi orang ini akan terus-terusan datang dan pergi dalam hidup kamu. Dia seperti anak-anak kecil yang ingin diperhatikan. Bagi dia teman-teman ya, kamu adalah dunianya. Kamu pelengkap hidupnya. Dan kalian di sini ya, cinta sejati, soulmate, saling jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Ada energi ketulusan, kesetiaan yang cukup luar biasa. Dia benar-benar menginginkan kamu ya. Keinginan ataupun hasrat di hatinya ini melekat, cukup besar sekali. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini sepertinya adalah Capricorn, Cancer, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Capricorn hadir 2 kali. Pisces sudah saya sebutkan tadi ya. Pisces juga 2 kali. Dan Aquarius. Teman-teman, ini zodiak terkuat yang terbaca di sini ya. Dengan kehadiran zodiak yang lain, perlu pertimbangkan Sun, Moon, Rising-nya ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua zodiak sign hadir di sini teman-teman ya. Yang agak kurang terlihat di sini merupakan the air sign menurut saya ya. Gemini, Libra, Aquarius, tetapi terkuat adalah Aquarius kerana ada ada the Fool tadi teman-teman ya. Teman-teman, saya merasakan orang ini memiliki perasaan dan keinginan yang cukup besar untuk kamu. Dia memiliki niat yang baik, cinta yang luar biasa, dan energi kalian ini akan berterusan melekat. Dia akan sentiasa memendamkan ya keinginan ini terhadap diri kamu. Saya tidak tahu ya, atas alasan-alasan tertentu dia memilih untuk mendiamkan. Banyak pengorbanan daripada perasaannya ya. Orang ini akan curi-curi pandang, memantau kamu dari kejauhan. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi. Berlandaskan niat dan tujuannya ke kamu. Apakah yang dia inginkan dari kamu detik ini? Kerana saya menangkap energi seseorang yang stalking ya, sedang merindukan kamu, penasaran. Apakah yang paling dia inginkan dari kamu detik ini?
Kita cuba lihatkan ya. Mungkin ini juga akan menguatkan lagi ya identitas dia yang memiliki niat dan ketulusan cinta terhadap dirimu. Niat yang baik, teman-teman ya. Apakah yang dia inginkan dari kamu detik ini? Wow, dia benar-benar tertrigger ya. Nah, kamu lihat gambar lebah ini yang sedang merajuk, teman-teman ya. Kelihatan seperti sedang merajuk kerana cinta itu jauh di belakang. Mungkin dia sedang ditinggalkan, diblokir, tidak ada komunikasi, kamu mendiamkan, dia sedang merajuk dan sangat tertrigger dengan situasi ini. Nah, mengapakah begini? Kerana dia memiliki niat yang baik, mungkin dia tidak sedar menyakiti kamu dan ada ketulusan dan kesetiaan. Walaupun dia terpaksa ya terbang, meneruskan hidupnya, tetapi dia seperti ngambek di sini. Sangat tertrigger ya dengan apa yang sedang terjadi di antara kalian detik ini. Kita lihatkan lagi ya. Wow, teman-teman, di sini ada journey ya. Terlihat dengan jelas dia sangat menghargai ya hubungan kalian. Kalian ini sudah berjalan agak lama. Ini sesuatu yang dia pikirkan. Maka dia tidak mahu diblokir, putus dengan kamu kerana dia merenungkan, pertimbangkan. The journey has been long ya. Begitu jauh perjalanan kalian bersama. Susah payah untuk berkenalan dengan satu sama lain. Banyak yang sudah kalian lalui bersama. Nah, mungkin ada yang pernah travelling bersama, berjanji untuk pergi ke suatu tempat. Perjalanan yang sudah cukup panjang. Nah, ketika dia ditinggalkan ya, bertemankan kucing, teman-teman ya, dia memikirkan ya, sedang ngambek. Perjalanan ini sudah pun panjang ya, mengapakah harus diputuskan? Nah, apatah lagi jikalau ini mantan isteri, suami, ataupun mungkin ya sedang dalam proses seperti saya sebutkan tadi. Maafkan saya jikalau dalam proses penceraian, dia memikirkan the journey. Perjalanan hubungan kalian yang sudah panjang ya, tiba-tiba perlu dihentikan. Nah, ini membuatkan dia pergi dengan keadaan yang sedih. Kita lihat lagi teman-teman ya. Expectation. Di sini teman-teman dalam waktu yang terdekat ini, dia seperti mengharapkan sesuatu dari kamu. Saya lebih menangkap ke arah memperbaiki hubungan ini. Tidak mahu kalian putus. Seperti itu ya. Di sini juga ada desire. Nah, kamu lihat di atas the devil ya. Orang ini masih mempunyai keinginan yang tertentu dengan kamu. Sangat menginginkan kamu. Teman-teman di sini wow, kerana dia merasakan ya, hubungan kalian ini sudah ditakdirkan. Kalian ini ditakdirkan untuk dipertemukan, ditakdirkan untuk bersama. Maka mengapakah perlu mendiamkan satu sama lain? Apakah perlu untuk silent treatment, menjarakkan diri, menghindar dari satu sama lainnya, dan apatah lagi mungkin ada yang memblokir. Dia percaya teman-teman ya, ada seperti ikatan takdir di antara kalian, dan dia juga percaya ke depannya nanti takdir ini akan membuka jalan. Kalian akan terkoneksi kembali. Kerana kad yang terbuka di depan ini menunjukkan expectation, desire, being fulfilled. Maksudnya begini, segala harapan daripada si dia setelah perjalanan yang panjang, walaupun mungkin ketika ini dia terpaksa berundur, kedepannya berlandaskan keinginan ini, kalian akan ditakdirkan semula, bersama. Nah, seperti itu ya. Bottom of the deck. Teman-teman, kalian tidak dapat menafikan masih ada vibrasi, masih ada getaran teman-teman di hati masing-masing ketika kamu mungkin menyeru namanya ataupun energi kalian terkoneksi. Ketika terkoneksi, kamu dapat merasakan ya, degupan jantung kamu, hati kamu yang mungkin masih berdebar-debar mengingati si dia. Itu mengindikasikan apa? Ada vibrasi di antara kalian. Vibrasi yang cukup kuat ya untuk menyatukan kalian. Baiklah teman-teman, kartu terakhir yang akan saya buka di sini berlandaskan ketulusan cintanya ke kamu. Apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini, sekarang, ketika kamu mendengarkan readingan ini? Apakah kata-kata yang ingin dia titipkan kepada kamu melalui pembacaan hari ini? Kita cuba lihatkan ya. Teman-teman, saya entah mengapa ya, saya sering merasakannya energi ini cukup resonate dengan kamu. Nah, saya berterima kasih ya kerana kalian cukup fokus. Kita lihatkan ya. Titipan daripada kata-katanya ke kamu. You are so damn beautiful. Nah, ini cukup sinkron ya. Ketika saya mengatakan kamu ini seorang yang cantik, seorang yang tampan. You are so damn beautiful that I freeze in your presence and fear making a fool of myself. Ini yang berarti dia seperti kaku, teman-teman.
Ketika kamu berada di hadapannya, dia kaku. Kaku dengan ketampanan, kecantikan kamu sehingga dia sukar untuk bergerak. Orangnya malu tetapi mahu, ya. Kerana berlandaskan malu dan mahu ini, dia seperti kaku, hatinya berdegup-degup, tidak tahu bagaimana untuk bergerak, ya, untuk mengimpresi kamu. Dan dia juga tidak mahu tersalah langkah sehingga kelihatan konyol, ya, di hadapan kamu. Nah, seperti itu, ya. Ini seperti pengakuan daripada C dia melalui pembacaan hari ini, ya. Kita akan lihatkan lagi teman-teman, ya. Saya akan turunkan kamera. Maaf, ya, ada sedikit bunyi bising di luar. Kita akan lihatkan lagi titipan daripada kata-katanya ke kamu hari ini. Thank you for being so patient with me. Dia sangat menghargai kesabaran. Nah, sebentar tadi kita ada cut the temperance, ya, yang menunjukkan kamu sudah cukup lama this journey, ya, bersabar dengan sikap si dia yang mungkin tidak jelas, tidak pasti. Dia sangat menghargai, ya, kesabaran kamu melalui likar-liku perjalanan hubungan ini bersama-sama dengannya. Maksudnya kamu bertahan. Your voice has a therapeutic effect on me. I could listen to you for hours. Orang ini sangat menyukai, jatuh cinta dengan suara kamu. Nah, di sini mungkin kerana kamu pandai menyanyi dan kamu memiliki suara yang cukup luar biasa dan dia sering memutarkannya perbualan kalian ataupun mendengarkan audio-audio lama kamu. Excuse me. Kerana dia merasakan ini mungkin merupakan terapi ketika mendengarkan suara kamu, seperti terapi penyembuh, menyembuhkan kelukaan, menyembuhkan kesepian, menyembuhkan kerinduan. Pada waktu yang sama, suara kamu seperti membangkitkan semangat kepada dia. Dia sangat menghargai, sangat jatuh cinta dengan suara kamu, ya. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman, ya. Your beauty is so captivating that I forget to blink. Ini banyak ke arah tertarik dengan kecantikan kamu, ya. Mungkin, ya, sebahagian daripada kamu ini mungkin anak kacukan, ya, yang bercampur darah, ya. Sehingga membuatkan kamu ini amazing looking, ya. Sama ada kamu seorang pria ataupun wanita, cukup cantik, cukup tampan. Again, ya, dia sekali lagi menyebut ataupun memperkuatkan lagi ke arah itu, ya. Kecantikan, ketampanan kamu ini sungguh memikat. Sehingga bila dia melihat kamu, dia terlupa untuk mengkedipkan matanya. Mata yang tidak akan berkedip-kedip, ya. Matanya akan terbuka memandang ke arah kamu kerana dia begitu teruja, terpesona akan kecantikan, ketampanan kamu. Nah, cenderung, ya, orang ini cenderung curi-curi pandang, suka melihat body kamu, wajah kamu, khususnya raut wajah kamu, ya. Itu yang saya tangkap di sini. Orang ini merasakan kamu mempunyai wajah yang wow. Teman-teman, kad ini kamu lihat, ya, sewaktu saya shuffle tadi terbuka sendiri. Me plus you, power couple. Oh my dear. Kamu, saya bercampur dengan kamu akan menjadi pasangan yang cukup hebat sekali. Me plus you equals to power couple. Wow, di sini teman-teman, ya, dia cukup yakin, ya, kamu dan dia merupakan pasangan yang terhebat jikalau digandingkan. Nah, teman-teman, tidak ada pasangan di Bollywood yang berjalan di atas kapet merah itu, ya, yang setanding dengan kamu dan dia. Nah, sekurang-kurangnya itu yang dia imajinasikan. Menurut si dia, teman-teman, ya, kamu ini begitu cantik, ya, seseorang yang dia pamerkan. Nah, seperti itu, ya. Ketika berjalan bergandengan tangan, bersebelahan dengan kamu, dia seperti so proud untuk mempamerkan kecantikan, ketampanan kamu kepada yang lain. Ini memberikan dia semangat. Dia cukup bangga untuk mempamerkan seseorang yang begitu tampan dan cantik seperti kamu. Maka me plus you equals to power couple. Di sini you are the only one who gets me. Without me saying anything. Tidak perlu banyak berkata-kata. Yang pasti teman-teman, ya, dia menangkap seperti walaupun tanpa berkata-kata, kamu seorang yang seperti begitu cenderung, ya, dapat membaca isi pikirannya. Kamu seperti seseorang yang tahu apa mahu dia. Walaupun dia mungkin belum meminta, belum mengungkapkan, tapi kamu dapat menangkap dengan baik apa yang sedang berjalan di fikirannya. Contohnya mungkin kalian berjalan bersama, ya, pergi ke sebuah restoran. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan di meja, tetapi dia belum menyuarakan itu. Hanya melalui lirikan matanya, bahasa tubuhnya, kamu sudah tahu apa yang dia cari. Mungkin dia inginkan
sudu yang lebih ataupun cawan ataupun apa saja ya, kamu dapat menangkap apa yang dia inginkan. Dan maka teman-teman, dia merasakan kamu ini cukup amazing kerana kamu ini bukan sahaja cantik tetapi cukup prihatin akan apa yang dia perlukan. Bottom of the deck. Whenever I see flowers, I think of you. Wow, this is so amazing. Dia tahu kamu sukakan bunga. Dia tahu kamu sangat menyukai floral and fauna. Kamu sangat menyukai bunga, menyukai taman bunga, suka menanam bunga. Mungkin kamu banyak tanam bunga ya, dan kamu sering mengirimkan gambar-gambar bunga kepada si dia. Nah, ini berlandaskan kesukaan kamu. Ketika kamu banyak menghantar sesuatu yang berkaitan dengan bunga, mungkin ketika kalian berjalan di luar ya, kamu sering memandang ke arah bunga, itu akan menarik perhatian kamu. Atau dia mungkin pernah memberikan kamu sejambang bunga atau berniat untuk membelikan sejambang bunga untuk kamu. Apapun teman-teman ya, ketika dia terlihatkan bunga, dia pasti mengingati kamu. Kerana dia tahu dan sedar you love flowers. Dan dia juga melambangkan kamu seperti sekuntum bunga. Kamu tahu apa erti bunga? Nah, kamu lihat ya gambar lebah ini yang ada bunga di kepala. Mungkin di atas hijab ini kamu menggunakan a brooch ya, yang berbentuk bunga. Brooch itu apa teman-teman ya, dalam bahasa kita ya, saya terlupa. Sesuatu yang berbentuk bunga ya, mungkin kamu pinkan di scarf hijab kamu ya. Maka ketika melihat bunga, sesuatu yang berbentuk bunga, dia akan pikirkan kamu. Nah, dari sisi yang berbeda, kerana kamu seorang yang cukup feminin, cukup memikat hatinya. Jikalau dia seorang masculine ya, dia cukup tertarik dengan sisi lemah lembut kamu, feminitas kamu. Jatuh cinta dengan begitu mudah. Ketika memandang ke arah bunga, pasti akan memikirkan kamu. Okey teman-teman, ini merupakan kata-kata yang ingin dia titipkan kepada tema readingan hari ini, mengenali identitas dia yang memiliki ketulusan cinta denganmu, tetapi tertarik energi seorang yang cukup setia. Okey guys, kita lihatkan kepada beberapa initial. Sebelum saya keluarkan initial ini, teman-teman, sekali lagi ya, jikalau tidak ada initial nama, it's okay ya. It's okay, don't worry about it. Saya seorang tarot reader dan saya akan terapkan ini. Jangan risau jikalau tidak ada initial. Apa yang lebih penting, kamu benar-benar dengarkan readingan ini dengan baik, dengan sepenuh hati. Fokus kamu itu sangat saya hargai di sini ya, kerana ini pembacaan umum. Nah, berkali-kali saya lihat di kolom komentar, "Kak, saya tidak mengejar. Saya tidak akan mengejar orang ini." Nah, maka jikalau kamu menyebutkan seperti itu, fahamilah itu mungkin bukan energi kamu. Nah, begitu teman-teman ya, berbijaksana ketika mendengarkan setiap readingan. Nah, nama saja ini general reading teman-teman ya, pembacaan umum yang menarik energi banyak orang. Pembukaan bonus sahaja teman-teman ya, jikalau ada it's okay, jikalau tidak ada juga okay. Tetapi yang pasti, orang ini jatuh cinta, kalian ini jatuh cinta sama-sama ya, saling jatuh cinta. Energi seorang yang kuat cemburu, tetapi atas alasan-alasan yang tertentu, mungkin kalian sedang mendiamkan satu sama lain. I don't know you guys ya. Dan di sini terakhir sekali ada huruf N. Baik teman-teman, initial yang terbuka hari ini merupakan huruf S Sierra, K Kilo, U Uniform, J Juliet, X X-ray, E Echo, L5, Z Zulu, R Romeo, A Alpha, N Norway. Teman-teman, jikalau tidak ada initialnya, tidak perlu bikin pusing ya. Sekali lagi, SKUJXELZRAN. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan hari ini. Always keep your spirit up and keep spreading the love you guys. Senantiasa menebarkan kebaikan teman-teman ya. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. God bless you all. Bye, take good care.